Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan wartalisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini tanggal 16 Mei 2021 bertemakan teguh atau runtuh di dunia yang keruh, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi S. Patriabara. Atas pelayanan Bapak Pendeta Adi S. Patriabara, kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retreat yang bertempat di Omah Noto Plankton, Kantongan, Merdikorejo, Tempel, Sleman. Retreat Korempa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana retreat Korempa tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 024501 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, serta menginput angka 096 pada digit terakhir sebagai kode unik. 4. Majelis Jemaat merencanakan untuk melaksanakan ibadah secara live streaming. Untuk mendukung rencana tersebut dibutuhkan komputer seharga 13,5 juta. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana pengadaan komputer tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 024501 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Yang kelima, kelas katekisasi baru yang akan dimulai pada bulan Mei 2021. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti, bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di masing-masing wilayah dengan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di Warta Jemaat. 6. Majelis Jemaat akan mengadakan persekutuan wilayah gabungan pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di GKI Gondomanan. Karena keterbatasan kuota, Bapak Ibu Saudara yang akan menghadiri persekutuan wilayah gabungan dimohon untuk mendaftarkan ke koordinator wilayah masing-masing. Mohon dukungan jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah saat ini dengan bersaat teduh sejenak.
Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah, dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Nyanyikan Kidung Baru nomor 7, bait ke-5 dan ke-6. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, semua ciptaannya sebesalam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam menjalani perjalanan hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradoks itu, ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Marilah umat Tuhan, kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka kepada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Dipersilahkan setiap saudara berdoa secara pribadi. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku
Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami akan belajar dari Alkitab firman Allah yang tertulis, doa Yesus bagi murid-muridnya dan juga bagi dunia. Kiranya melalui karya Roh Kudus kami mampu menemukan pembelajaran buat setiap kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani hari-hari kami sebagai saksi Kristus yang hidup itu. Kami siap ditempa dan belajar dari firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Allah menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Beginilah bunyi firman-Nya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada Engkau. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi
di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Injil yang kita baca hari ini adalah bagian dari doa Yesus. Secara khusus ayat 6 sampai dengan 19 adalah bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita membaca dengan baik, maka konteksnya adalah menjelang penangkapan Yesus pada pasal 18 Injil Yohanes. Kita bisa membayangkan situasi mencekam, menjelang derita, tengah dihadapi oleh Yesus. Yesus sebentar lagi akan ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Dalam Injil yang lain, di tengah situasi semacam ini, Yesus bergumul dengan hebat, dengan doa di Taman Getsemani. Kita ingat salah satu kalimat dalam doa Yesus adalah agar cawan itu lalu daripadaku. Di situ kita bisa menemukan nuansa kegentaran yang luar biasa. Nah, justru di tengah situasi yang mencekam itu, menariknya saudara-saudara, dalam Injil Yohanes diceritakan Yesus mendoakan murid-muridnya. Bahkan doa Yesus itu berisi pengutusan, dukungan dan dorongan bagi para murid untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Apakah kegentaran tidak ada sama sekali? Tentu saja ada. Sebagai manusia seutuhnya, Yesus pasti gentar sebagaimana dicatat dalam Injil-Injil yang lain. Namun saudara-saudara, dalam kegentaran sekalipun, Yesus tetap mengingat murid-murid yang dikasihinya, yang disebutnya dengan kata sahabat. Nah, karena itu mari kita coba memerhatikan ayat 6 sampai dengan 19 yang menjadi bacaan kita hari ini. Dikatakan saudara-saudara pada ayat yang ke-6 bahwa para murid itu dari dunia. Engkau berikan kepadaku dari dunia, disebutkan dengan jelas. Tetapi oleh karena pemberitaan, mereka menuruti firman Allah. Mereka dari dunia, tetapi kemudian menjadi komunitas yang percaya pada firman Allah. Mereka percaya bahwa Yesus datang dari Bapa, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-8. Itu sebabnya mereka kemudian menjadi berbeda dengan dunia ini yang tidak percaya, bahkan menolak Yesus Kristus. Saudara-saudara, pernyataan Yesus dan Bapa adalah satu menjadi dasar mengapa para murid Yesus harus hidup bersatu. Karena Bapa dan Yesus adalah satu, itu jawabannya. Dan perhatikan kalimat
ini pada ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu Bapa, dan milikmu Bapa adalah milikku. Yesus di sini jelas di situ disebutkan Bapa dan Yesus adalah satu. Dengan demikian kesatuan kita para murid sebagai umat milik Kristus seharusnya mencerminkan kesatuan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat 11c. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara, kesatuan macam apa yang ditunjukkan oleh Bapa dan Yesus? Maka kita akan menemukan kesatuan itu adalah kesatuan yang mendukung, kesatuan yang menguatkan, kesatuan yang memberdayakan, kesatuan yang menerima, kesatuan yang membangun, kesatuan yang memperlengkapi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau itu yang menjadi kesatuan Bapa dan Yesus, apakah model kesatuan ini dapat kita jumpai di tengah-tengah persekutuan kita? Atau malah sebaliknya, saudara-saudara, persekutuan kita, entah itu keluarga atau gereja, tidak mencerminkan kesatuan Bapa dan Yesus. Saudara, mungkin kita bertanya, jika Yesus dan Bapa adalah satu, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Maka jawaban sederhananya adalah karena Yesus sedang mengajari para murid berelasi dengan Bapa melalui doa. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak ada lagi di dunia, ayat yang ke-11. Jika Yesus tidak ada lagi di dunia, itu bukan berarti kemudian para murid putus relasi dengan Bapa, tidak lagi menjalin hubungan dengan Bapa. Justru di saat Yesus tidak ada lagi di dunia, maka relasi dengan Bapa, persekutuan dengan Bapa harus berjalan dengan intens, terus-menerus melalui komunikasi dalam doa. Saudara-saudara, tentu saja kita tahu mengapa mereka harus berelasi dengan Bapa, karena disebutkan dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ayat 14 mengatakan dunia membenci mereka. Ayat 15, dunia ini jahat, atau dalam bahasa tema kita, karena dunia ini keruh. Mereka harus berelasi dengan Bapa oleh karena dunia ini keruh, saudara-saudara. Lalu apakah mereka lari dari dunia? Meninggalkan dunia ini? Tidak. Mereka sekalipun dunia ini tidak mudah, keruh tadi, tetap diutus ke dalam dunia. Itu sebabnya sekali lagi mereka harus terus berelasi dengan Bapa. Relasi itu harus terjalin begitu eratnya seperti relasi Bapa dan Yesus Kristus. Nah, kita bisa memakai gambaran Jawa kuno, saudara-saudara, dengan istilah manunggaling kaulo Gusti. Namun bukan kita yang berupaya menjadi seperti Tuhan, seperti Gusti. Dalam kekristenan, Gusti itu, Allah itulah yang menjadi seperti kita dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam relasi dengan Yesus Kristus, saudara-saudara, para murid dijadikan Yesus sebagai sahabat. Relasi Yesus dengan para murid adalah relasi persahabatan. Coba kita bayangkan seperti apa sih kalau kita punya sahabat. Apakah kita akan menghubungi sahabat kita kala senang? Oh, tentu saja. Apakah kita akan menghubungi sahabat kita kala sedih? Oh, tentu saja. Sahabat terbaik adalah teman di saat suka maupun duka. Dan itulah relasi persahabatan Yesus dengan murid-muridnya. Dan Yesus ingin relasi persahabatan demikianlah yang dibangun para murid dengan Bapa di sorga. Dalam relasi yang sedemikian, saudara-saudara, para murid akan merasakan perlindungan dari Sang Bapa, ayat yang ke-15. Mereka bahkan dikuduskan oleh Sang Bapa sehingga hidup dalam kebenaran, ayat yang ke-17. Dan akibatnya apa? Pada ayat yang ke-13, mereka akan merasakan sukacita di tengah-tengah penderitaan kehidupan karena tantangan dan tentangan dunia ini.
Saudara-saudara, tanpa relasi yang erat, tanpa relasi persahabatan dengan Bapa, kita akan runtuh. Godaan dunia yang keruh ini membuat kita mudah terjatuh, runtuh. Tentu saja kita masih ingat, saudara-saudara, masih ada beritanya di media-media. Kita sedih mendengar kisah seorang menteri aktivis gereja yang ditangkap KPK karena korupsi. Kita tentu saja masih bisa mencari beritanya dan sedih mendengarkan kisah seorang pendeta yang terkenal di daerah Jawa Timur yang melecehkan gadis kecil selama bertahun-tahun. Kita juga sedih mendengar para pemimpin gereja mencaci maki pemimpin gereja yang lain hanya karena perbedaan pandangan teologi. Lihat bukan? Ini menunjukkan bahwa mudah sekali kita jatuh dalam godaan dunia ini. Dan itu berarti betapa pentingnya kita berelasi dalam doa dengan Sang Bapa sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita mau melihat tradisi gereja, saudara-saudara, 10 hari menjelang Pentakosta, dalam tradisi gereja diadakan doa setiap hari secara berturut-turut. Tindakan doa itu memanggil kita, mengajari kita untuk akrab, bersahabat dengan Sang Bapa. Dalam jalinan persahabatan dengan Sang Bapa, dalam jalinan relasi yang erat dengan Sang Bapa, kita tidak hanya teguh, tetapi kita juga akan dimampukan memberitakan kebenaran tentang Yesus pada dunia ini. Dunia membutuhkan cinta kasih Tuhan, dan kitalah yang diutus. Persekutuan kitalah yang diutus untuk memberitakan betapa indah hidup berelasi dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Selamat berelasi dengan Bapa di sorga. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kita semua menundukkan kepala, sepenuh hati kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami, setiap orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kiranya kami mampu merajut relasi penuh persahabatan dengan Bapa di sorga, sebagaimana relasi persahabatan Yesus dan Bapa, Yesus dan para murid. Kiranya kami di tengah-tengah dunia yang keruh ini tetap teguh karena kami membangun relasi dengan Bapa yang baik itu. Secara khusus kami doakan untuk saudara-saudara kami di GKI Gondomanan. Kiranya persekutuan kami, baik persekutuan gereja kami, persekutuan keluarga kami, persekutuan pribadi kami dengan Bapa, terjalin utuh seperti Bapa dan Yesus. Dan kami semua boleh menikmati keindahan persekutuan dengan Bapa. Secara khusus kami doakan untuk program-program gereja, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gondomanan. Tuhan berkati agar persekutuan gereja Tuhan di Gondomanan ini boleh tetap berjalan dengan baik. Program-program boleh berjalan sekalipun terhambat oleh karena pandemi, tetapi persekutuan kami boleh terus berjalan hangat dan penuh cinta.
Kami mau berdoa untuk anggota jemaat kami, bahkan simpatisan kami, saudara-saudara kami yang bergumul khususnya akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang terinfeksi harus dirawat, mereka yang ditinggal pergi para kekasih hatinya, mereka yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan, Tuhan, kuatkan dan hiburkan kami. Kami percaya dunia yang keruh ini akan menjadi indah di tangan Sang Bapa yang baik. Kami doakan dunia, termasuk Indonesia yang tengah memerangi pandemi ini dengan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati agar vaksin ini bermanfaat bagi perlawanan melawan virus COVID-19. Kami doakan bencana di NTT dan juga di beberapa tempat yang lain, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri yang lain. Tuhan hadirlah di tengah-tengah bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan, dan kami boleh hadir melalui doa-doa kami, melalui dukungan-dukungan kami. Kami juga menyerahkan dan menyatukan dunia ini untuk bersama-sama menjaga bumi ini, merawat bumi ini agar bumi menjadi nyaman kami huni bersama. Kami menyatukan rangkaian permohonan doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Ketamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Baik, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kembali kami hadir di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami selama ini. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pengucapan syukur dan terima kasih, terimalah persembahan kami ini Bapa. Kiranya persembahan ini
dapat memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita harus membuat keputusan di dunia yang keruh. Kita tetap memilih untuk teguh, bukan runtuh. Kita meyakini bahwa Tuhan pun selalu menyertai dan menggandeng tangan kita melalui kehidupan ini. Seperti dalam pujian yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 416 bait pertama dan ketiga yang akan kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan nikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita di dunia masih akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami tak akan gentar dan selalu bergemar, kendati harus menghadapi realitas hidup yang buyar dan ambyar. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu bukanisku hidup dan gerak berdiri di dunia, dan
bertemu.